Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara, ratusan kotak amal milik yayasan yang terindikasi dan terafiliasi Jaringan Negara Islam Indonesia dibongkar oleh tim terpadu Kabupaten Batanghari. Dari hasil pembongkaran ini terdapat dana jutaan rupiah yang terkumpul dari ratusan kotak amal tersebut. Ratusan kotak amal milik yayasan yang terindikasi dan terafiliasi Jaringan Negara Islam Indonesia dibongkar oleh tim terpadu Kabupaten Batanghari. Dari hasil pembongkaran ini terdapat dana jutaan rupiah yang terkumpul dari ratusan kotak amal tersebut. Pasca penyisiran yang dilakukan tim terpadu Kabupaten Batanghari bersama Satgaswil Jambi Densus 88 di kawasan Kecamatan Muara Bulian, 193 kotak amal milik yayasan yang terafiliasi jaringan organisasi terlarang ini dilakukan pembongkaran oleh tim DU daerah setempat. Dana yang terkumpul dari ratusan kotak amal itu berjumlah 6 juta rupiah. Uang ini langsung diserahkan tim DU ke 3 panti asuhan. Dari hasil pembongkaran tadi dan sudah kita hitung bersama-sama dengan tim terpadu, total duitnya Rp6.092.900. Kemudian terhadap hasil ini sesuai dengan kesepakatan akan disalurkan ke panti. Nah, rencana hari ini langsung kita salurkan, mumpung semua tim DU masih ngumpul di sini, termasuk Basnas, Menak, maka nanti langsung kita serahkan dan disaksikan oleh pihak Forkopimda. Badan Kesbangpol Kabupaten Batanghari menyebutkan, dari 15 yayasan yang terdaftar terafiliasi NII di Provinsi Jambi, ratusan kotak amal yang ditemukan tim DU daerah berasal dari 9 yayasan yang disebar di toko, warung, dan swalayan yang berada di kawasan Muara Bulian. 2 diantaranya merupakan yayasan yang beroperasi di Kabupaten Batanghari. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Seorang pria berinisial MU diamankan polisi usai melakukan penganiayaan rekan pacarnya sendiri yang menyebabkan korban mengalami luka di wajah dan bagian leher. Penganiayaan ini dilakukan karena cemburu. Korban mengantar pacarnya ke sebuah penginapan untuk menemui orang tuanya. Seorang pria berinisial MU diamankan polisi usai melakukan penganiayaan rekan pacarnya sendiri, menyebabkan korban mengalami luka di wajah dan leher. Penganiayaan dilakukan karena cemburu, korban mengantar pacarnya ke sebuah penginapan untuk menemui orang tuanya. Penganiayaan dilatar belakangi cemburu dengan kedekatan korban dan pacarnya, terlebih pelaku mengetahui korban mengantar pacarnya ke sebuah hotel tanpa memberi kabar. Sebelum kejadian, pelaku terlebih dahulu mengajak korban bertemu di sebuah tempat untuk meminta klarifikasi. Setelah dijelaskan oleh korban, pelaku tidak percaya, langsung menganiaya korban dengan menggunakan cincin tajam, sehingga korban mengalami luka di wajah dan leher. Merasa dirugikan, korban langsung melaporkan ke polisi hingga akhirnya pelaku diamankan. Sekitar pukul 00.33 di depan Alfamart Jalan Pariwisata Lempuing. Ya, pelaku mengajak korban untuk bertemu, kemudian diinterogasi karena jawabannya berbelit-belit terkait dengan teman wanitanya tersebut. Kemudian pelaku emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap mata sebelah kiri dan bergumul sehingga terjadi luka di bagian muka terhadap korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke Polsek Ratu Agung. Pelaku terancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Bayazil Araihan, Kompas TV Bengkulu. Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bengkulu menangkap 3 orang pengedar narkotika jenis ganja dan sabu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 kg ganja dan sejumlah paket kecil sabu siap edar. Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bengkulu menangkap 3 orang pengedar narkotika jenis ganja dan sabu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 kg ganja dan sejumlah paket kecil sabu siap edar. Bahkan pelaku VL, pengedar narkoba, tidak berkutik saat ditangkap polisi di kediamannya di Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu. Di lokasi, polisi menyita barang bukti ganja seberat 2 kg yang siap diedarkan menjadi paket kecil oleh pelaku, bersama timbang digital hingga sepeda motor. Penangkapan VL berawal dari penangkapan tersangka lainnya berinisial PA yang merupakan petugas keamanan. Ia diamankan kedapatan menyimpan 46 gram ganja siap edar.
Selain kedua tersangka, polisi juga meringkus RA di kawasan Pagar Dewa dengan barang bukti sejumlah paket kecil ganja dan sabu. Ketiga tersangka merupakan pengedar yang ditangkap dalam 2 pekan terakhir. Kita kembangkan, kemudian kita bisa menangkap pelaku di Jalan Aru Jajat pekan Sabtu di tanggal 6 juga. Itu atas nama VL. Ini residivis dengan kasus yang sama untuk narkoba, itu dengan berat hampir 2 kilo atau 1,979,5 gram. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap pemasok ganja dan sabu yang diedarkan oleh para tersangka. Bayazil Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyalurkan 130 ambulans ke desa-desa yang ada di Bengkulu. Ambulans ini diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyalurkan 130 ambulans ke desa-desa yang ada di Bengkulu. Ambulans ini diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memberikan langsung secara simbolis ambulans kepada pemerintah desa di Provinsi Bengkulu. Ambulans ini langsung dibawa ke desa untuk difungsikan sebagai transportasi membawa masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Ambulans desa yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Bengkulu ini sekaligus merupakan kado HUT RI ke-80 dari Pemprov Bengkulu untuk masyarakat, sesuai dengan program kerja di bidang kesehatan. Helmi memastikan tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan transportasi untuk menuju fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedalaman. Maka kemudian bentuknya adalah APBD itu hari ini orang paham ambulan gratis. Insya Allah kami sampaikan kemarin, setiap desa di Provinsi Bengkulu akan dapat 1 ambulan. Kalau hari ini baru 130, tahun depan insya Allah kita akan tambah lagi 500 unit, tahun depan kita tambah lagi, sampai nanti setiap desa kelurahan dapat. Kecuali kota, kalau kota sudah duluan dapat dulu. Pemberian ambulans gratis oleh pemerintah Provinsi Bengkulu diapresiasi oleh pihak desa. Selama ini sejumlah desa tidak memiliki ambulans, sehingga setiap kali ada warga yang sakit tidak bisa dibantu untuk dibawa ke rumah sakit. Ya, kami sangat senang karena belum pernah menerima ambulan, sekarang menerima ambulan. Kami sangat senang dan sangat berterima kasih dengan Bapak Gubernur. Pemprov Bengkulu menargetkan di tahun depan akan ada 500 ambulans yang akan disalurkan ke desa-desa yang belum mendapatkan ambulans. Bayazil Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, pemilik lahan yang terbakar di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Mangkir dipanggil polisi. Polisi berencana melakukan pemanggilan paksa terhadap pemilik lahan berinisial E tersebut. Pemilik lahan yang terbakar di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Mangkir dipanggil. Polisi berencana melakukan pemanggilan paksa terhadap pemilik lahan berinisial E itu. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi telah memeriksa 18 saksi terkait kebakaran lahan gambut seluas 270 hektar di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi yang diperiksa antara lain pekerja, warga sekitar, serta pemilik lahan yang terbakar. Namun pemilik lahan berinisial E yang disebut menguasai ratusan hektar belum pernah hadir saat dipanggil penyidik. Kebakaran diduga bermula dari lahan milik E yang sedang dibuka untuk perkebunan sawit. Polisi menegaskan penetapan tersangka akan dilakukan setelah alat bukti dinyatakan lengkap. Namanya Pak ya? Sampai saya ini kan mengarahnya ke E. Nah itu sementara kita panggil. Apakah sudah dipanggil Pak? Sudah kita panggil, belum datang. Nanti kita lihat pemenuhan alat bukti yang lain baru kita lakukan upaya paksa. Oke, artinya akan ada upaya paksa. Ada target nggak Pak? Kapan yang harus dipanggil secara paksa atau gimana Pak? Maka kita lihat hasil dari pembuktian rekan-rekan di lapangan nanti. Apakah sudah terpenuhi bukti untuk mengarah pada tersangka, kita akan lakukan upaya paksa. Pemanggilan sudah berapa kali Pak terhadap ini? Baru sekali. Oke. Tapi memang dia dikenal sebagai pengusaha ya Pak ya, di Jambi khususnya juga di daerah Sungai Gelam Pak ya? Itu belum. Kan kita belum meriksa yang bersangkutan. Oh, siap. Yang bersangkutan tidak hadir mangkir atau ada keterangan? Belum dapat info. Nanti. Oh, artinya tidak merespon panggilan dari Polda Pak ya? Dari yang pemilik lahan Pak? Belum, pokoknya belum datang. Nanti saya. Oh, iya, siap. Oh, jadwalnya kapan Pak? Hah? Jadwal pemanggilannya?
Kebakaran yang terjadi sejak 20 Juli itu baru padam setelah turun hujan dan upaya pemadaman intensif. Warga berharap penegakan hukum dilaksanakan tegas untuk memberikan efek jera. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Saudara Kompas Jambi akan selanjutnya setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, mahasiswa Jambi ciptakan VCO dari santan kelapa. Nantikan sesaat lagi.